Halo, nah jadi ada yang request nih, Miss, video hackrasnya yang bahasa Indonesia dong dibuatin. Oke, you got it. Ini melanjutkan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan kita sudah mencoba membuat model saluran yang lurus dengan aliran steady, aliran yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, sekarang kita coba yang unsteady di model yang sama, di saluran yang sama. Nah, kita buka dulu model yang kemarin. Nah, kita lihat, kita langsung klik default project folder saja karena minggu kemarin sudah kita set di mana. Nah, foldernya adalah simple case, simple channel modelnya. Nah, kita lihat kemarin kita sudah running model steady. Nah, sekarang kita coba tambahkan unsteady. Ngomong-ngomong, Hackras itu baik hati. Jadi kalau kita mengisi datanya, kita mulai dari kiri nih. Dari open, save. Ya ini biasa ya, ada open, save. Kemudian, nah setelah itu ada hal yang harus kita isi duluan adalah geometri. Nah karena minggu kemarin di project ini file geometri sudah kita buat, maka ya sudah tidak perlu membuat lagi kecuali ada modifikasi tertentu, misalnya mendingnya diganti atau hal-hal lain yang perlu diganti, salurannya di cross sectionnya berubah atau yang lain-lainnya. Nah anyway, kemudian sebelah kanannya lagi ada mulai editing flow atau alirannya. Yang pertama steady flow, kemudian quasi unsteady flow, lalu unsteady flow data. Nah, yang kemarin kita sudah coba steady flow, sekarang kita coba running yang unsteady flow. Cara memasukkan data unsteady flow ada dua jalur atau ada dua opsi. Yang pertama kita bisa pilih edit lalu unsteady flow data, atau klik saja di sini di icon ini view or edit unsteady flow data. Nah, kita klik, kemudian kalau ini baru pertama kali memasukkan datanya, maka akan kosong begini. Nah, kalau bukan yang pertama kali, nanti sudah ada isinya. Nah, anyway, kita secara otomatis diminta untuk mengisikan hal-hal yang diperlukan. Nah, di sini muncul dua baris. Di river station 2500 di area upstream atau di hulu, dan di river station 0. Oke. Nah, di area hulu kita bisa mengisikan stage hydrograph, flow hydrograph, atau stage flow hydrograph. Nah, yang sering kita pakai adalah yang flow hydrograph. Ketiga pilihannya nanti kita diskusikan di kelas. Oke, kita isikan dulu flow hydrograph. Kita klik. Kemudian kita lihat apa-apa yang perlu kita isikan. Yang pertama tentu datanya ya. Enter table di sini, data interval ada 1 hour atau 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes dan sebagainya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan data hidrograf yang kita miliki. Nah, di sini kita lihat di file Excel ini ceritanya sudah ada data hidrograf yang dihitung dari rekan-rekan hidrologi misalnya. Nah, ini intervalnya per jam, 1 jam sekali. Oleh karena itu kita pilih data time interval di sini 1 hour. Lalu kita lihat, kita perhatikan di sini simulation time-nya menyesuaikan juga per 1 jam. Kalau kita pilih per 15 menit, dia juga akan menyesuaikan. Nah, kita pilih 1 jam, kemudian kita copy data flow-nya atau bisa kita isikan juga secara manual 0,35, 0,7 dan sebagainya. Bisa juga kita paste data yang ada. Kita blok dulu kalau mau paste.
Nah, lalu ada use simulation time atau fixed start time. Nah, seringkali kadang-kadang data hidrograf ini misalnya kita memodelkan banjir yang sudah pernah terjadi di waktu sebelumnya, maka kita tahu kejadian banjirnya kapan. Nah, maka kita bisa menuliskan fixed start time di sini. Tapi kalau kita tidak ingin atau tidak harus mensimulasikan pada waktu-waktu tertentu, maka bisa juga kita pilih use simulation time. Nah, kemudian ada beberapa pilihan di sini untuk yang satu dimensi simple channel, cukup ini saja yang diisikan. Kemudian bisa kita coba klik plot data di sini. Kita lihat ya di bawah ini ada plot data. Nah, sudah terbentuk hidrograf kita. Oke, kalau kita sudah menyetujuinya atau sudah sesuai dengan datanya, maka kita klik close, kemudian kita klik OK di sini. Nah, BC atau boundary condition bagian hulu sudah kita isikan. Sekarang kita isikan bagian hilir. Nah, di bagian hilir ini ada beberapa opsi, 3 opsi yang tadi sama ya, stage hydrograph, low hydrograph, stage flow hydrograph, ada juga rating curve dan normal depth. Rating curve ini adalah grafik hubungan antara debit dan tinggi muka air. Apabila kita memiliki data pasangan antara debit dan tinggi muka air, bisa kita letakkan di sana. Kalau tidak ada, most of the time we can use normal depth as usual, and we can just put the friction slope sesuai datanya atau sesuai kemiringan channel yang kita miliki. Nah, di sini kita punya channel yang memiliki bottom slope of 0.001. Maka kita isikan sesuai kondisinya. S0 sama dengan 0,001 atau 1/1000. Kita klik OK, kemudian kita save unsteady flow data yang kita inputkan. Misal kita sebut sebagai debit banjir trial. Kita klik OK, kemudian kita exit, lalu coba kita run. Nah, untuk perform an unsteady flow simulation, kita klik gambar ini, atau bisa kita klik run unsteady flow analysis. Nah, pertama kita pastikan dulu pasangan dari geometry file yang kita inginkan. Ini saya pilih yang karena hanya satu. Tapi kalau ada banyak bisa kita pilih. Kita mau running alirannya ke saluran yang skenarionya bagaimana gitu. Saluran yang lebarnya seperti apa. Geometrinya yang mana yang ingin kita running. Kemudian unsteady flow filenya kita pilih yang sesuai, debit banjirnya yang mana yang tadi ingin kita hitung. Kemudian kita klik geometry preprocessor, unsteady flow simulation. Sedimen tidak usah ya, karena di sini kita tidak menghitung sedimen. Lalu kita klik post processor. Nah, starting date time kita pilih mau simulasi kapan. Misalnya tanggal hari ini atau 1 Agustus. Kemudian jam berapa? Misalnya jam 00.00. Lalu data kita kan 8 jam ya, hidrografnya. Maka simulation time window-nya juga tidak boleh lebih dari 8 jam. Sehingga kalau kita running 8 jam, maka di tanggal yang sama kita copy paste, ending time-nya jam ke-8. Atau misalnya kita mulai jam 1, maka selesainya jam 9. Nah, ini menyesuaikan.
menyesuaikan dari panjang data hidrografi yang kita punya. Kemudian computation interval. Nah, ini kaitannya dengan kestabilan hitungan. Nah, kita akan bahas panjang ini nanti di sesi yang berbeda, tapi ini kita pilih dulu misalnya 30 detik. Ini kita bisa mencoba ya, kalau nanti computation intervalnya kurang sesuai atau ada beberapa error, bisa kita sesuaikan lagi. Di sini juga bisa kita sesuaikan, tapi untuk contoh yang ini yang sederhana saja dulu, kita pilih pilihan yang seperti ini. Mapping output, semua outputnya kita pilih dulu 1 jam. Lalu kita save plan as, supaya nanti bisa kita panggil dengan mudah. Kita beri nama misalnya original adalah nama geometrinya, kemudian unsteady flow trial. Lalu short plan identifier-nya misalnya US itu for unsteady 01, running pertama. Kita close. Nah, kita lihat dia sudah punya nama dan short ID. Lalu kita coba hitung atau compute. Oke ya, tidak ada masalah dalam hitungannya. Biasanya kalau ada masalah nanti akan ada warning di sini, atau ada pop-up window yang memberitahu kita bahwa ini ada masalah. Oke, kita close, lalu bisa kita lihat hasilnya seperti biasanya. Nah, di sini kita punya hasil jam-jam yang berbeda karena tadi kita running unsteady. Kita juga bisa memanggil plan atau hasil dari steady, beberapa simulasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ini kita bisa panggil melalui klik kanan plans. Kita juga bisa memilih misalnya, jam pertama airnya sekian. Kita juga bisa running dengan animation control ini. Oke, itu dulu, kita lanjutkan berikutnya. Good luck!